Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada pengamat pemilu Pak Ilham Saputra dan juga pengamat ekonomi Mas Bima Yudhistira. Saya ingin ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, setiap pemilu pasti ada prosesnya, ada dinamika politiknya. Lalu seberapa besar hal itu mempengaruhi kondisi perekonomian di tanah air? Lalu bagaimana agar nantinya bisa menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika politik yang mencuat di jelang pemilu ini? Ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya, bukan hanya pemilu di Indonesia, tapi juga di negara lainnya. Yang paling penting itu kan pemilunya satu putaran atau dua putaran. Karena kalau dua putaran berarti dia akan menambah ya ketidakpastian sedikit lah gitu ya bagi para investor. Misalnya Februari nih, tapi ternyata dua putarannya di bulan Juni gitu. Sehingga di periode itu yang tadinya mau berinvestasi, tapi ini skala besar, itu jadi menunda dulu. Itu ada kondisi itu. Tapi kalau dilihat dari dinamika, sekali lagi selama dinamikanya mengarah pada pertarungan ide gagasan, itu yang justru disukai oleh para pelaku usaha. Kemudian juga kelihatan dari situasi geopolitik misalnya. Ini kan pesta demokrasi terbesar bahkan di Asia Tenggara begitu ya. Di tengah situasi yang ada di Thailand, di tengah situasi yang ada di Vietnam, itu politiknya bermasalah, tentunya semua orang akan melihat nih kesuksesan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Apakah ini bisa berjalan pokoknya berjalan dengan aman. Itu sudah salah satu kunci. Sehingga itu bisa meyakinkan investasi tidak terganggu dengan adanya pemilu. Ya. Kalau pengaruhnya terhadap harga kebutuhan pokok seperti apa, Mas Bima? Nah, dalam beberapa studi yang kita lihat, pengaruh terhadap harga kebutuhan pokok itu ada, tapi sifatnya sangat-sangat sebentar atau temporer, yaitu pada saat H-3 pencoblosan. Itu ya kita akui ya bahwa masih ada money politik misalnya, sehingga beberapa oknum gitu ya, caleg dan lain-lain itu melakukan bagi-bagi sembako sehingga terjadi kenaikan harga bagi kebutuhan pokok. Tapi itu sifatnya hanya temporer. Nah sekarang yang lebih diwaspadai lebih ke arah faktor dari El Nino, kemudian rupiah, kemudian juga stok dari luar negerinya bagaimana, dalam negerinya bagaimana. Itu yang lebih berpengaruh terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok. Jadi kalau melihat harga kebutuhan pokok, jangan khawatir pada saat pemilunya. Tapi justru yang ada sekarang, beras, gula, dan lain-lain, cabai itu, lihat pada sisi hulu dari produksi pangannya itu sendiri. Baik Pak Ilham, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda iklan tadi, apa yang harus dilakukan agar masyarakat melek terhadap pemilu sehingga harapannya tidak ada lagi yang golput atau apatis terhadap situasi politik di tanah air? Ya, saya kira harusnya memang pemerintah punya tugas untuk membuat pendidikan politik ya, sosialisasi pemilu, pendidikan politik agar kemudian masyarakat bisa menjadi pemilih yang rasional. Bagaimana pemilih yang rasional? Itu pemilih yang kemudian memilih bukan karena intervensi, bukan karena money politics, tapi dia memilih karena dia memang paham terhadap visi misi dari pasangan calon. Nah, ini menjadi penting sebetulnya. Kemudian mereka juga paham akibat dari kalau mereka tidak memilih, atau akibat jika mereka memilih pasangan yang salah misalnya atau calon yang salah. Nah ini tentu harus dilakukan sosialisasi yang masif dan pendidikan politik yang dari dini gitu ya, agar kemudian masyarakat betul-betul menjadi pemilih yang rasional. Jadi dia datang ke TPS itu betul-betul dengan kesadaran penuh karena dia punya hak di situ dan dia tahu konsekuensi dari apa pilihannya. Nah itu yang kita harapkan bisa seperti itu, agar kemudian voter turnout-nya atau tingkat partisipasinya bisa lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Baik, lalu bagaimana Anda melihat karakter pemilih-pemilih muda saat ini? Karena pemilu tahun depan ini kan mayoritas pemilihnya adalah kalangan Gen Z dan juga milenial, begitu ya Pak Ilham? Jadi Gen Z dan milenial itu sampai 50% lebih pemilih tahun 2024 yang akan datang. Nah sekali lagi memang ini juga penting untuk melakukan target khusus ya bagi KPU dan pemerintah agar mereka benar-benar concern atau mau datang ke TPS karena sekarang kan mereka juga tidak banyak informasi tentang kepemiluan, kemudian mereka juga adalah pemilih pemula, tidak tahu harus berbuat seperti apa dan bagaimana mereka melakukan hak pilihnya dan sebagainya. Nah tentu ini harus ada harus ada sasaran atau fokus ya terhadap mereka agar kemudian mereka
bisa dilakukan pendidikan pemilih, go to kampus, ya kemudian ke sekolah-sekolah, kebanyakan kelas 3 SMA itu kan juga sudah memilih ya. Yeah. Nah, itu ke sekolah-sekolah berikan pemahaman kepada mereka, dan KPU tentu dengan pasukannya di daerah harus melakukan sosialisasi yang masif kepada teman-teman kita terutama di Gen Z. Baik, baik Mas Bima, kalau dari kacamata ekonomi, apa pengaruhnya peran serta atau partisipasi anak-anak muda dalam kontestasi politik jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Ya, saya pikir sangat penting gitu ya keterlibatan anak-anak muda. Kenapa? Karena ini kan menentukan juga bukan hanya sampai 2029, Yeah. tapi juga menentukan kebijakan ekonomi bahkan lebih dari itu. Dan sehingga anak muda seharusnya punya peran bukan hanya sebagai penonton gitu ya, tapi juga dia bisa mendorong misalnya gagasan-gagasan ekonomi anak muda sekarang. Apa sih yang dirasakan anak muda sekarang? Anak muda sekarang lulus dari perguruan tinggi bingung cari kerja di mana misalnya. Kemudian juga soal masalah perumahan. Ada juga masalah terkait dengan digitalisasi. Juga terkait dengan masalah pertanian makin tidak menarik bagi anak muda. Dan juga isu lingkungan dan transisi energi itu jadi salah satu isu anak muda juga. Jadi kalau mereka bisa berkontribusi, mendorong ide-ide ini dinarasikan oleh capres dan kemudian tim sesnya, ini bisa jadi salah satu hal yang menarik juga engagement bagi anak muda untuk terlibat di dalam pesta demokrasi ini. Baik, baik Pak Ilham, lalu apakah sosialisasi pemilu ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat keikutsertaan masyarakat? Harusnya jika sosialisasi dilakukan dengan masif dan benar, tentu saja iya. Ya, karena memang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk datang ke TPS itu juga perlu waktu sebetulnya. Jadi jangan kemudian pemilunya tinggal 2 bulan lagi atau tinggal sebulan lagi baru dilakukan program-program sosialisasi. Dulu KPU di periode saya punya namanya desa paham pemilu gitu ya. Kita punya simpul-simpul di daerah yang kemudian memberikan mentoring kepada masyarakat di paling bawah untuk kemudian memahami bagaimana pemilu itu bekerja. Karena tidak hanya tingkat partisipasi, pemahaman terhadap bagaimana cara penyelenggara pemilu bekerja juga penting untuk diketahui oleh mereka, sehingga pertanyaan atau hoax-hoax yang muncul pada tahapan pemilu yang akan mengganggu stabilitas itu tidak akan terjadi. Baik, masyarakat khususnya kaum muda tentu mengharapkan atau lebih menyukai sosialisasi pemilu yang lebih menarik begitu ya. Betul. Kalau Pak Ilham saat ini melihatnya seperti apa? Betul, jadi kan setiap segmen pemilih itu kan beda-beda ya. Ada pemilih yang kemudian disabilitas, kemudian teman-teman pemilih di desa, itu kan berbeda cara pendekatannya, cara melakukan sosialisasinya dengan teman-teman atau kemudian pemilih yang di kota misalnya saja. Itu kan beda ya, dan itu juga harus dilihat bagaimana caranya. Jangan kita ngomong di desa tapi ngomong kita dengan gaya-gaya yang bahasa-bahasa asing dan segala macam, itu kan membingungkan. Nah, jadi tentu harus dicari polanya sesuai dengan segmented masing-masing. Baik Mas Bima, terakhir bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024? Ya, di 2024 sebenarnya ada banyak sekali tantangan. Jadi pertumbuhan ekonomi mungkin di kisaran 4,8 sampai 4,9%. Tapi yang perlu diwaspadai adalah dari sisi kenaikan harga kebutuhan pokok. Itu terlepas dari masalah pemilu tadi, dan juga kita masih menunggu misalnya bagaimana kondisi mitra dagang terbesar Indonesia, misalnya Tiongkok. Dan juga yang paling penting adalah ini kan injury time. Jadi waktu terakhir dari Pak Jokowi sampai Oktober 2024. Jadi usahakan menteri-menterinya semua fokus bekerja, dan juga usahakan kebijakan memang yang harus berjalan itu tidak terdistorsi dengan adanya tahapan-tahapan pemilu ya. Pemilu saja, tapi kebijakan pemerintah terutama bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat itu tetap harus kemudian berjalan semua dan dituntaskan semua janji-janjinya. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan dari masyarakat, pelaku usaha, sehingga setidaknya ekonomi kita masih tumbuh positif di 2024. Baik, terakhir mungkin Pak Ilham selaku sosok yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada para penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Ya,
Mungkin saya ingin menghimbau kepada masyarakat agar kemudian memastikan diri bahwa pada pemilu 2024 Anda bisa berpartisipasi memilih dan berpartisipasi untuk melaporkan jika ada potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu oleh kelompok masyarakat atau oleh siapapun, agar kemudian pemilu kita berjalan dengan baik. Kemudian kepada penyelenggara pemilu agar tetap menjaga azas penyelenggaraan pemilu yang luber ya dan jurdil, dan tentu saja ingat integritas penyelenggara pemilu bahwa Anda adalah mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Baik, kalau dari Mas Bima mungkin ada pesan terutama bagi generasi muda ini dalam mengikuti pemilu 2024. Ya, saya pikir ini adalah salah satu momentum yang cukup baik bagi anak-anak muda, selain untuk berpartisipasi juga untuk menyumbangkan ide dan gagasannya, juga mendesak partai politik, caleg, kemudian juga tim ses dan capres-cawapres agar mereka selalu melihat bahwa anak muda bukan hanya sekedar angka dan sekedar suara, tapi juga anak-anak muda ini sebenarnya adalah penentu kebijakan, dan kebijakan harus selaras dengan apa yang anak muda Indonesia inginkan. Jadi suara itu harus terus dieko, terutama di media-media sosial, sehingga tadi memilih pemimpin memang melihat dari segi track record, keberpihakan terhadap anak muda, juga memiliki integritas. Nah, anak muda sangat suka sekali dengan orang yang memegang integritasnya. Jadi apa yang ada di dalam visi misinya, nanti salah satu misalnya ada yang terpilih, mereka bisa menjalankan visi misinya itu sesuai dengan apa yang dikampanyekan kepada para konstituen usia muda. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, pengamat ekonomi, dan juga Pak Ilham Saputra, pengamat pemilu, telah bergabung bersama kami di Anju Sore. Semoga tingkat partisipasi masyarakat di pemilu bisa lebih meningkat dan pemilu bisa berjalan dengan damai serta luber dan jurdil, begitu ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Anju Sore. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan breaking news pengundian nomor urut Capres dan Cawapres bersama rekan saya Fazila Hairunisa. Saya Syafati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.